2. Karakteristik peserta didik oleh Anissa Usmatuljana. Teori perkembangan. Yang pertama, teori perkembangan kognitif Piaget. Yang kedua, teori perkembangan sosio-emosional Bronfenbrenner. Yang ketiga, teori sosio-emosional Erikson. Pada teori perkembangan kognitif Piaget terdapat 4 tahap. Yang pertama, sensori motorik. Yang kedua, pra-operasional konkret. Yang ketiga, operasional konkret. Dan yang keempat, operasional formal. Selanjutnya, pada teori perkembangan sosio-emosional Bronfenbrenner terdapat 5 tahap. Yang pertama, mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Kemudian, pada teori perkembangan sosio-emosional Erikson terdapat 8 tahap. Yang pertama itu ada kepercayaan versus ketidakpercayaan. Tahap kedua, otonomi versus malu dan ragu. Yang ketiga, inisiatif dan rasa bersalah. Yang keempat, industri versus inferioritas. Yang kelima, identitas versus kebingungan. Yang keenam, intimasi versus isolasi. Yang ketujuh, pembangkitan versus stagnasi. Dan yang kedelapan, integritas versus putus asa. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih karakteristik peserta didik di kelas 4A SD Canisius Kalasan. Yang pertama, jumlah peserta didik dalam kelas ini adalah 29 orang, dengan jumlah perempuan 14 dan jumlah laki-laki 15. Rentang usia 9 sampai 11 tahun. Karakteristik secara umum, yang pertama, peserta didik sangat menyukai tanya jawab. Peserta didik sangat menyukai cerita atau hal baru. Peserta didik antusias saat menyimak penjelasan guru. Yang keempat, peserta didik percaya diri saat menjawab pertanyaan. Yang kelima, peserta didik berani bertanya saat ada hal yang tidak dipahami. Yang keenam, kemampuan dan pemahaman cukup merata. Yang ketujuh, iklim belajar dalam kelas sangatlah baik. Berdasarkan karakteristik kelas 4A secara umum, maka dapat disimpulkan, yang pertama, peserta didik berada pada tahap perkembangan kognitif operasional konkret, yang mana mereka sudah mampu mengelompokkan objek atau situasi tertentu dan mengurutkan sesuatu. Kemampuannya dalam mengingat dan berpikir logis juga semakin meningkat, memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis. Yang kedua, peserta didik juga berada pada tahap industri dan inferioritas yang mana mereka sangat bersemangat untuk mendapatkan nilai bagus dan aktif selama pembelajaran. Nah, sebagai seorang guru, tahapan perkembangan yang perlu diperhatikan sebelum mengajar di kelas adalah yang pertama, mengetahui tahap perkembangan kognitif peserta didik, yang kedua, mengetahui kemampuan awal peserta didik, yang ketiga, mengetahui gaya belajar peserta didik, yang keempat, mengetahui perkembangan sosio-emosional peserta didik, yang kelima, mengetahui apa yang menjadi motivasi belajar mereka, yang keenam, mengetahui moral dan spiritual, dan yang ketujuh, mengetahui perkembangan motorik, baik motorik halus ataupun kasar. Nah, dengan mengetahui semua itu, guru dapat mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya dan mampu memberikan pengalaman yang berharga, menyenangkan, dan bermakna bagi mereka.